Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mengulas kembali materi dari psikologi kesehatan. Apa yang terbayang dalam psikologi kesehatan? Apakah tentang stres atau rumah sakit jiwa? Psikologi dari bahasa Yunani, psika, jiwa, logos, ilmu atau ilmu pengetahuan. Bisa disimpulkan itu ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua bentuk tingkah laku manusia. Health psikologi yaitu ilmu yang mempelajari faktor-faktor sosial, perilaku, kognitif, dan emosional yang mempengaruhi. Yang pertama ada pemeliharaan kesehatan, yang kedua kejadian sakit dan penyakit, perjalanan penyakit, respon pasien, dan keluarga terhadap sakit dan penyakit. Apakah yang dimaksud dengan sehat dan sakit? Sehat atau seperti ini, sakit atau dia tidak mempunyai tangan atau cacat. World Health Definition of Health 1948 yaitu kondisi menyeluruh dan fisik, mental, sosial, dan kesejahteraan, bukan hanya sekadar tidak sakit dan tidak cacat. Lanjut ke fungsi psikologi kesehatan. Penelitian faktor-faktor psikologi kesehatan, promosi kesehatan, intervensi sosial seperti kebijakan pemerintah, masyarakat, atau tingkat individu untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah sakit dan penyakit. Psikologi kesehatan klinis yaitu mengintervensi tingkat individu untuk menangani masalah sakit. Penyembuhan penyakit yang lambat, mengurangi sakit lebih lanjut atau kecacatan. Lanjut, emosi manusia. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dari dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Memang paling susah mengatur yang namanya emosi. Emosi berarti perasaan yang kuat akan sesuatu dan perasaan yang menyenangkan atau sangat mengganggu, sedih, marah, dan lain-lain. Emosi biasanya dibedakan dalam dua hal, yaitu positif dan negatif. Di antaranya kedua terdapat nilai netral. Emosi netral adalah kategori emosi yang tidak jelas posisinya. Emosi positif berperan dalam memicu kesejahteraan emosional dan memfasilitasi dalam pengaturan emosi negatif. Jika emosi seseorang positif, maka seseorang itu akan lebih mudah dalam mengatur emosi negatif yang tiba-tiba datang. Emosi-emosi yang bernilai positif diantaranya adalah rasa sayang, suka, cinta, bahagia, gembira, senang, dan lainnya. Emosi negatif menghasilkan permasalahan yang mengganggu individu maupun masyarakat. Emosi-emosi yang bernilai negatif misalnya sedih, marah, cemas, tersinggung, benci, jijik, muak, prasangka, takut, curiga, dan sejenisnya. Emosi menurut para pakar psikologis berfokus pada 3 komponen. Yang pertama perubahan fisiologis, yang kedua proses kognitif, yang ketiga pengaruh budaya. Emosi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada emosi primer, rasa marah, rasa takut, sedih, senang, terkejut, jijik, dan sebal. Yang kedua, emosi sekunder meliputi semua variasi dan campuran berbagai emosi yang bervariasi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain serta berkembang secara bertahap sesuatu tingkat kedewasaan kognitif. Otak dan emosi. Kedua
Cerebral hemisphere, sisi otak, mengendalikan tugas-tugas emosional yang berbeda. Emosi bergantung pada otak manusia. Ada pada sisi otak kanan, bagian yang mengenali ekspresi emosi dan memproses perasaan emosi. Pada sisi otak kiri, bagian yang aktif memproses makna emosional. Keterlibatan kognisi pada emosi diawali dari persepsi kita terhadap suatu situasi hingga filosofi hidup kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Emosi dan gender, pria lebih emosional dibanding dengan wanita. Wanita akan lebih mudah marah jika diacuhkan, sedangkan pria akan marah apabila barang yang disayangnya dirusak. Keinginan wanita lebih besar untuk mengekspresikan perasaannya daripada pria. Wanita lebih dapat menyembunyikan perasaannya, sedangkan pria tidak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.